Selamat siang, perkenalkan nama saya Nincin Wibugeme, NIM 2014201229, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan, dan kampus saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegawat daruratan kelautan dengan pasien tenggelam. Tenggelam adalah kejadian yang jarang ditemukan di instalasi gawat darurat atau genesis tenggelam. Tenggelam adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan napas terendam air, rendaman atau terguyur di seluruh wajah. Kejadian tenggelam menjadi dua, tenggelam fatal dan tidak fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelamnya terhenti, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam non-fatal. Sedangkan bila korban berakhir dengan meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Faktor dan risiko tenggelam. Faktor dan risiko tenggelamnya adalah laki-laki berusia kurang dari 14 tahun, penggunaan alkohol, tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, penduduk desa, paparan udara, memiliki kebiasaan yang berisiko tenggelam, memancing di laut, dan sebagainya. Ada juga diagnosis pasien tenggelam. Dekatkan diagnosis secara komprehensif, dilakukan tindakan resusitasi dan stabilisasi hemodinamik. Selesai dilakukan, anamnesis dapat dilakukan pada orang yang menemukan atau menyaksikan kejadian tenggelam. Keluarga korban atau korban tenggelam. Anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencari penyebab tenggelam, penyakit penyerta, dan komplikasi yang mungkin timbul. Pemeriksaan laboratorium, fototoraks, dan EKG dilakukan saat korban sudah berada di fasilitas pelayanan kesehatan atau di unit gawat darurat. Berikut ada juga pertolongan ketika korban berada dalam air. Yang pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Yang kedua, penolong menilai respons dan pernapasan korban. Yang ketiga, imobilisasi leher hanya ditunjukkan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala, seperti pada kecelakaan saat menyelam ski air, selancar air, atau kapal. Berikut ada juga pertolongan awal darat setelah korban dikeluarkan dari udara. Yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang. Yang kedua, penolong memeriksa respons dan pernapasan korban. Yang ketiga, penolong memberikan bantuan napas 3 kali, lalu diikuti kompresi pada dada 30 kali, selanjutnya napas bantuan 2 kali dan kompresi dada 30 kali. Berikut ada juga bantuan medis lanjut pra rumah sakit. Yang pertama, lihat tata yahol laksana korban tenggelam. Yang kedua, bila korban yang bisa bernapas, berikan O2 sungkup muka. Yang ketiga, bila korban mengalami perburukan atau tidak bernapas adekuat, lakukan intubasi dini dan ventilasi mekanik. Yang terakhir, bila korban mengalami henti jantung, kardiak arrest, biasanya sistol atau pulses, electrical activate, lakukan CPR, berikan adrenalin. Berikut ada juga perawatan di instalasi gawat darurat. Yang pertama, saat korban masuk unit gawat darurat, evaluasi potensi jalan napas, berikan oksigenasi hemodinamik stabil. Yang berikut, pasang NGT selimut untuk mencegah hipertermia. Berikut, anamnesa tindakan resusitasi, riwayat penyakit sebelumnya. Berikut fototoraks. Yang
berikut analisis gas darah, asidosis metabolik. Yang kedua, pemeriksaan toksikologi serta CT kepala dan leher dilakukan bila pasien tetap tidak sadar. Yang ketiga, korban yang PO2 arteri bagus tanpa terapi dan tidak ada kelainan lain yang dapat dipulangkan. Yang berikut, korban dirawat bila termasuk kategori derajat 2-6. Yang berikut, pada korban derajat 3-6 yang umumnya memerlukan intubasi dan ventilasi mekanik dirawat di unit perawatan intensif ICU. Yang berikut, ada juga komplikasi pasien tenggelam. Pada korban tenggelam yang selamat dapat terjadi komplikasi acute respiratory distress syndrome, pneumonia 12%, kerusakan saraf permanen, sepsis, koagulasi intravaskular, diseminata. Berikut ada juga prognosa. Pada korban tenggelamnya, tindakan bantuan dasar hidup dan bantuan hidup yang segera dilakukan akan meningkatkan kemungkinan korban selamat. Ketika tenggelam, penurunan suhu otak 10 Celcius akan menurunkan penggunaan ATP hingga 50% dan memperpanjang waktu otak hingga selamat. Lama tenggelam dan risiko kematian atau gangguan saraf berat setelah pulang dari rumah sakit. Yang pertama, tenggelam 0-5 menit, mortalitas atau morbiditas 10%. Yang kedua, tenggelam 6-10 menit, mortalitas atau morbiditas 56%. Yang berikut, tenggelam 11-25 menit, mortalitas atau morbiditas 88%. Yang berikut, tenggelam 50 menit, mortalitas atau morbiditas hampir 100%. Pasien pasca tenggelam adalah kasus yang tidak mudah, kebutuhan keterampilan medis yang kompleks. Demikian penjelasan saya tentang kegawat darurat kelautan dengan pasien tenggelam. Akhir dari penjelasan saya ajak jangan lupa like, komentar, dan jangan lupa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.